Perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda Indonesia memakai standar akuntansi Belanda atau Som Business Partituur. Yang kedua, tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Yang keempat, tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Yang kelima, akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Yang keenam, sejak tahun 1994, PAI sudah komite dengan mengikuti IASC atau IFRS. Yang ketujuh, tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Dan yang terakhir, tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Selanjutnya, di sini ada persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Persepsi manajemen. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Lingkungan kerja. Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Ketiga, pelaporan keuangan. Segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Lalu, tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Akuntansi akan menjadi lebih langsing dan pekerjaan diambil alih oleh sistem. Kedua, pengguna akuntansi berbasis gold akan meningkat. Ketiga, laporan akuntansi akan lebih kredibel. Dan yang keempat, profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan users akan informasi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu masa depan pelaporan keuangan. Terdapat 4 isu akuntansi dan pengungkapan yang luas mungkin sangat penting untuk masa depan pelaporan keuangan. Pertama, pengakuan dan pengukuran manfaat dan kewajiban bisnis. Dengan kata lain, apa itu bahwa kita harus melaporkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kedua, ketetapan waktu pelaporan keuangan, dengan kata lain, ketika harus diakui item dilaporkan. Yang ketiga, konsep perusahaan dengan kata lain yang kita ukur. Dan yang terakhir, saluran distribusi dan menengah dengan kata lain. Di mana dan bagaimana kita mendistribusikan informasi ini. Nah, itu dia video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan masih banyak sekali kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.